Halo sobat, kembali lagi di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai misteri atau legenda yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, yaitu Inyak. Cerita ini hampir sama dengan misteri Cindaku, manusia harimau di Minangkabau yang saya bahas sebelumnya. Tak usah lama-lama, mari kita dengarkan bagaimana misteri dari legenda Inyak di Minangkabau. Siapa itu Inyak? Dalam bahasa Minangkabau, kata Inyak secara harfiah berarti kakak atau sesepuh yang sangat dihormati. Namun, dalam konteks metafisika dan budaya material di Sumatera Barat, istilah ini merujuk pada entitas yang jauh lebih kompleks, yaitu harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Bagi masyarakat Minang, harimau bukanlah sekadar binatang buas yang menghuni hutan atau rimba. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, penegak hukum adat yang tak terlihat, dan simbol kekuatan spiritual. Hubungan antara orang Minang dan Inyak adalah hubungan kontrak sosial antara manusia dan alam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Penggunaan sapaan Inyak atau terkadang datuan atau anggu merupakan bentuk eufemisme, sebuah penghalusan bahasa untuk menunjukkan rasa hormat, sekaligus upaya untuk tidak memanggil entitas tersebut secara sembarangan. Ada kepercayaan bahwa menyebut kata harimau di dalam hutan akan mengundang kehadiran hewan tersebut secara fisik. 1. Transformasi manusia harimau. Sejarah Inyak berakar pada kepercayaan kuno tentang Cindaku. Dalam mitologi lokal, Cindaku adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi harimau. Namun, ini bukan sekadar ilmu sihir hitam. Cindaku dianggap sebagai pemegang mandat untuk menjaga perbatasan antara dunia manusia atau perkampungan dan dunia liar atau hutan. Duang harimau sebagai penjaga garis keturunan. Banyak kaum atau suku di Minangkabau meyakini bahwa nenek moyang mereka memiliki harimau penjaga yang disebut harimau campo. Harimau ini dipercaya akan muncul atau memberikan tanda seperti suara auman atau jejak kaki jika ada anggota kaum yang melanggar adat atau jika akan terjadi bencana di nagari tersebut. Eksistensi Inyak sangat erat kaitannya dengan filosofi utama Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru atau alam yang terbentang dijadikan guru. 1. Belajar dari karakter harimau. Para pendiri adat Minangkabau melihat harimau sebagai makhluk yang memiliki harga diri tinggi, tenang namun mematikan, dan sangat teritorial. Sifat-sifat ini kemudian diserap ke dalam karakter lelaki Minang. Seorang lelaki Minang diharapkan seperti harimau, tidak suka memamerkan kekuatan secara sembarangan, namun selalu siap melindungi kehormatan dan wilayahnya. 2. Silat-silat dan gerak harimau. Secara historis, salah satu aliran silat paling terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Para pendekar zaman dahulu melakukan observasi mendalam terhadap cara harimau berkelahi, menerkam, dan menggunakan cakarnya. Gerakan ini tidak hanya tentang teknik bela diri, tetapi juga tentang menyerap roh ketenangan dan ketajaman insting sang Inyak. Dalam sejarah nagari-nagari di kaki Gunung Marapi, Singgalang, dan Kerinci, Inyak memiliki posisi dalam hukum adat yang tidak tertulis. 1. Penjaga batas paga nagari. Dahulu, ketika hutan masih sangat lebat, kehadiran harimau di sekitar pemukiman tidak selalu dianggap sebagai ancaman. Selama manusia tidak merusak hutan secara berlebihan atau melakukan perbuatan asusila zina, Inyak dianggap akan tetap berada di jalurnya. Jika harimau masuk ke perkampungan dan memangsa ternak, masyarakat biasanya melakukan introspeksi, siapa yang melanggar adat, apa yang salah dengan kampung ini. 2. Ritual komunikasi. Ada tradisi bernama Mamanggia Inyak yang dilakukan oleh orang-orang tua atau pawang harimau. Mereka berkomunikasi dengan Inyak menggunakan bahasa metafora dan persembahan, bukan tumbal, melainkan pengakuan eksistensi. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Minang,
Konflik manusia dan satwa diselesaikan dengan dialog spiritual, bukan dengan perburuan massal. Sejarah Inyak mengalami perubahan drastis saat kolonialisme Belanda masuk ke dataran tinggi Minangkabau, yaitu Darek. 1. Penyusutan hutan. Pembukaan lahan perkebunan kopi dan teh secara besar-besaran oleh Belanda memaksa harimau keluar dari habitatnya. 2. Perburuan olahraga. Para pejabat Belanda menganggap harimau sebagai hana atau piala buruan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai lokal yang menghormati harimau sebagai saudara tua. 3. Destruksi mitologi. Modernitas mulai menggeser rasa hormat menjadi rasa takut yang murni teknis. Inyak yang tadinya adalah kakak pelindung, mulai dilihat hanya sebagai binatang buas yang harus dibasmi. Narasi tentang Inyak diabadikan dalam berbagai kabar atau cerita rakyat dan sastra lisan. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang persahabatan antara syekh atau ulama dengan harimau. 1. Karomah para ulama. Dalam sejarah Islam di Minangkabau, sering diceritakan bahwa ulama-ulama besar seperti Syekh Burhanuddin atau ulama di Suro-Suro Tua memiliki pengawal berupa harimau gaib. Ini adalah sinkretisme budaya yang unik, yaitu Islam sebagai agama tidak menolak keberadaan makhluk ini, melainkan memposisikannya sebagai bagian dari keajaiban ciptaan Tuhan yang tunduk pada orang-orang saleh. 2. Simbolisme dalam ukuran rumah gadan. Beberapa motif ukiran pada rumah gadan secara tersirat melambangkan kewibawaan yang diambil dari elemen-elemen alam, termasuk harimau. Garis-garis tegas dan taring pada beberapa desain bangunan mencerminkan proteksi. Saat ini, populasi harimau Sumatera berada dalam status kritis. Namun, di banyak nagari di Sumatera Barat, mitos Inyak masih hidup dan justru menjadi kunci konservasi. 1. Kearifan lokal sebagai benteng alam. Para aktivis lingkungan menemukan bahwa pesan-pesan berbasis mitologi Inyak jauh lebih efektif dalam mencegah perburuan liar dibandingkan sekadar sanksi hukum pemerintah. Petani di lereng gunung masih merasa takut melakukan pelanggaran di hutan karena Inyak memantau. 2. Konflik manusia satwa. Ketika terjadi konflik harimau masuk desa, masyarakat Minang modern masih sering melibatkan orang pintar atau pawang untuk meminta harimau tersebut pindah secara baik-baik sebelum melibatkan pihak BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ini adalah sisa-sisa peradaban yang memandang alam memiliki kesadaran. Keberlangsungan kisah Inyak selama ratusan tahun di Minangkabau disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Identitas maskulinitas. Harimau adalah personifikasi dari idealisme pria Minang, yaitu berani, merantau, namun tahu jalan pulang. 2. Kontrol sosial. Cerita tentang harimau yang tahu siapa yang bersalah, berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif di masa lalu, untuk menjaga moralitas masyarakat. 3. Keseimbangan ekosistem. Secara intuitif, nenek moyang Minang paham bahwa jika pemangsa puncak atau harimau hilang, maka hama atau babi hutan akan meledak dan merusak sawah. Inyak adalah simbol keseimbangan ekonomi agraris. Inyak bukan sekadar legenda harimau jadi-jadian atau binatang buas di tengah rimba. Ia adalah bagian dari struktur batin manusia Minangkabau. Ia adalah pengingat bahwa manusia tidak hidup sendirian di bumi ini. Sejarah Inyak adalah sejarah tentang penghormatan terhadap ruang. Ketika masyarakat Minang memanggil harimau dengan sebutan Inyak, mereka sebenarnya sedang berbicara kepada alam semesta. Kami menghormatimu, maka hormatilah ruang hidup kami. Kehilangan Inyak dari hutan Sumatera bukan hanya kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan salah satu pilar identitas spiritual Minangkabau. Itulah narasi mengenai misteri Inyak
yang ada di Sumatera Barat. Narasi di atas disusun berdasarkan sintesis dari beberapa sumber utama yang membentuk diskursus budaya di Minangkabau. Secara garis besar, sumbernya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Sumber tradisi lisan atau oral history. Ini adalah sumber paling autentik dalam budaya Minang. Informasi mengenai Cindaku atau manusia harimau dan Inyat sebagai penjaga kaum biasanya didapat dari Kaba, sastra lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para pendongeng atau tukang kaba. Tambo Minangkabau, rekam jejak sejarah dan aturan adat yang seringkali memuat metafora tentang hubungan manusia dengan penguasa hutan. Tuturan Sesapur, pengetahuan lokal dari para datua atau pemimpin adat di wilayah Luhak Nantigo, yaitu Agam, Tanah Datar, dan 50 kota mengenai wilayah jelajah harimau dan batas nagari. 2. Sumber historis dan akademis. Beberapa poin mengenai pergeseran persepsi di masa kolonial merujuk pada catatan sejarah formal, catatan naturalis kolonial, laporan pegawai Belanda seperti masa ekspedisi ke pedalaman Sumatera yang mencatat konflik manusia dengan satwa dan praktik perburuan. Studi antropologi. Karya-karya akademisi seperti P. K. di Jocelyn D. John atau peneliti kontemporer dari Universitas Andalas yang membedah struktur sosial dan kosmologi masyarakat Minangkabau. Penelitian etnobiologi. Studi mengenai bagaimana masyarakat lokal di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS berinteraksi dengan harimau menggunakan pendekatan budaya. 3. Sumber filosofi bela diri atau silek. Narasi mengenai gerak harimau bersumber dari praktisi silek harimau, pengetahuan praktis dari perguruan silat tradisional, seperti di daerah pesisir selatan atau wilayah pegunungan, yang menjaga filosofi bahwa gerakan bela diri adalah bentuk penghormatan terhadap alam. 4. Literatur sastra modern. Kisah-kisah tentang Inyat juga banyak diadaptasi dan didokumentasikan dalam karya sastra Indonesia modern yang berlatar Minangkabau, seperti novel Harimau karya Mochar Lubis. Meskipun fiksi, novel ini merekam dengan sangat kuat psikologi masyarakat Sumatera terhadap keberadaan harimau sebagai hakim moral di dalam hutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan videonya kepada teman sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.